Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas, Surya, silakan ikuti doanya, nak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ketua kelas, Surya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada berapa orang? 2 orang, Pak. Siapa? Namanya? Ya. Saya Reski sama saya masih Oke. Itu keterangannya apa? Izin apa? 2 izin 1 satu. Oke, siap. Oke, jadi ya teman-teman kita pada pagi hari ini ada yang sakit dan kita doakan semoga cepat sembuh ya. Oke, baik. Pada kesempatan pagi hari ini ya kita akan melaksanakan pembelajaran ya dengan tujuan pembelajaran yaitu tentang trigonometri ya, dengan yang spesifiknya itu adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke. Sebelumnya Bapak akan mau nanya ya, karena pembelajaran ini ya segitiga itu sudah kalian dapatkan pembelajarannya di SMP ya. Sekarang Bapak mau nanya, siapa yang masih ingat terkait jenis-jenis segitiga? Saya, Pak. Ada berapa? Oke, silakan berdiri, Nadila. Segitiga terbagi menjadi 3 jenis, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga siku-siku. Oke, benar ya. Kasih aplaus dulu. Oke, kemudian yang selanjutnya ya, pada perbandingan trigonometri segitiga siku-siku, berarti kita konsentrasinya di sini adalah pada segitiga siku. Ya, pada segitiga siku-siku ya, berarti sesuai dengan segitiga siku-siku itu ada di SMP ya, di SMP kalian belajar tentang teorema Pythagoras. Masih ingat? Masih. Ya, di SMP juga sudah ada belajar teorema Pythagoras. Nah, saya masih ingat. Khairul, silakan berdiri. Rumusnya yaitu 2 sisi miring kuadrat sama dengan penjumlahan 2 sisi lain yang dikuadratkan. Oke, benar ya. Siap dulu. Selanjutnya, tadi teman kita ada bilang sisi miring. Nah, sekarang Bapak ada bawa alat peraga ya, terkait segitiga siku-siku ya. Tadi Khairul ya udah bilang ada sisi miring. Nah, di sini Bapak mau tanyakan kembali ya, yang dimaksud sisi miring kalau kita mengacu pada alat peraganya yang mana? Muna, silakan. Oke, silakan tunjukin sama kawan-kawan semua mana yang sisi miring, mana yang sisi yang lainnya. Warna kuning ini adalah sisi miring dan warna hijau dan toska adalah sisi lainnya. Oke, ya benar. Jadi apabila kembali ya, pada segitiga siku-siku ada 3 sisinya. Ya, yang pertama yang warna kuning ini adalah sisi miringnya, sisi yang paling panjang. Kemudian ada 2 sisi yang lain yang saling menyiku. Ya, makanya dia dinamakan segitiga siku.
Paham ya? Sampai di sini bisa dipahami ya terkait segitiga siku-siku? Ya, oke. Baik. Kita masuk pembelajaran pada pagi hari ini adalah dengan tujuan tadi perbandingan trigonometri pada segitiga Siku. Ya, sebelum Bapak memaparkan materinya, ya, ada baiknya kita menyanyikan lagu ya kebanggaan dari SMK. Ya, kebanggaan dari SMK kita ya dengan Mal SMK. Ya, silakan berdiri semuanya. Oke, sambil seperti tadi ya. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, saling mandiri penuh cinta. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, biar belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, saling mandiri penuh cinta. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, siap belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. Bisa, hebat. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengarkan lagu kebanggaan kita, baik Mal SMK, ya, di mana kita adalah siswa-siswi dari SMK, kalian semua itu siswa SMK. Nah, dari nyanyi tadi, apa yang bisa kita ambil maknanya? Oke, Ismi. Makna dari lagu tersebut adalah kita sebagai siswa SMK harus bisa meraih prestasi setinggi mungkin dan menjadi generasi bangsa yang berkualitas dan Oke, ya benar. Oke. Oke, itulah dari makna dari Mal SMK dan kebanggaan kita yang sudah disampaikan oleh Ismi teman kita tadi. Kemudian kita masuk pembelajaran hari ini, yaitu terkait ini trigonometri. Ya. Apa itu trigonometri? Ya. Nah, ini dia. Ya.
Trigonometri adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dalam suatu segitiga sekusiku. Nah, seperti Pak sampaikan tadi, bahwasanya sesuai dengan alat peraga ini, inilah yang konsentrasi kita terhadap pembelajaran trigonometri. Ya, jadi hubungan dari sisi dalam suatu segitiga siku. Ada berapa sisi tadi? 3. Itu yang kita harus pelajari. Ya, berarti ada 3 sisi, sisi miring dan 2 sisi yang lainnya. Oke. Nah, sekarang kita dengarkan video terkait pembelajaran trigonometri itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. You can't get a promotion, you won't retire, despite your best efforts. Kepada bendera merah putih, hormat, ya. Oke, baik. Nah, dari video yang sudah kita dengar tadi, ya, siapa yang bisa mengambil sebuah kesimpulan terkait video yang sudah kita dengar? Oke, silakan dari. Dari video tadi dapat kita berkesimpulan bahwa ada beberapa manfaat dari penerapan trigonometri. Yang pertama adalah penerapan oleh pilot dalam sistem navigasi pesawat. Yang kedua adalah pergerakan sebuah roket ketika meninggalkan bumi. Dan yang ketiga adalah penentuan awal bulan puasa dan lebaran. Dan yang terakhir adalah untuk mengukur ketinggian suatu bangunan. Salah satunya adalah tiang bendera upacara. Oke, benar. Ya. Ya. Jadi video yang kita tonton tadi adalah beberapa penerapan, ya, dari pembelajaran trigonometri yang navigasi pesawat, mengukur tiang bendera, menentukan pada saat kita mau puasa, ya, atau lebaran itu juga bisa dengan menggunakan trigonometri, ya. Kemudian gerak roket dari bumi, ya, itu juga. Nah, kita lihat di sini beberapa dari penerapannya. Nah, ini, ya. Jadi yang tadi yang pertama menentukan tinggi pohon, ya. Ini pohon-pohon yang di samping di lingkungan sekolah kita ini, misalnya, ya bisa kita ukur melalui trigonometri. Kemudian yang kedua, ini, ya, tinggi gedung, ya, tinggi gedung, ya, tinggi gedung yang tinggi itu, ya, itu bisa kita gunakan. Kemudian yang ketiga, angkasa, ya, ya, benda-benda angkasa. Kemudian yang keempat adalah gelombang air laut,
ya, ketinggian gelombang air laut, ya, seperti tsunami itu bisa kita ukur melalui trigonometri, pembelajaran trigonometri. Yang kelima adalah mengukur kemiringan atap, yang atap rumah kita, atap rumah di sekolah kita ini, ya. Kemudian navigasi yang tadi, yang pesawat tadi. Paham ini? Harapannya? Oke, kita lanjut. Nah, ini dia perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, ya. Jadi dapat diartikan adalah sebagai perbandingan trigonometri pada sisi-sisi kepanjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku, ya. Jadi kalau kita melakukan perbandingan trigonometri, berarti semua sisi yang ada pada segitiga siku-siku ini harus diketahui, ya, harus ada. Nah, kalau belum ada gimana Pak? Kita cari dengan teorema Pythagoras. Nah, kalau belum ada sisi yang diketahui pada segitiga siku-siku, berarti kita cari melalui teorema Pythagoras tadi yang sudah disampaikan Khairul tadi, ya, bahwasanya panjang sisi miring ini adalah sama dengan kuadrat dari penjumlahan dua sisi yang lainnya, seperti itu. Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, ini dia teorema Pythagoras tadi. Ya, ini sisi miringnya, ini sisi penyiku lainnya, ada dua. Oke. Nah, kalau kita kaitkan dari perbandingan trigonometri siku-siku tadi ke perbandingan trigonometrinya, kita akan memiliki 3 nama baru. Ada sinus, ada kosinus, dan tangennya. Ya, kita umpamakan ini segitiganya. Ya, jadi kalau kita menentukan sinus, kosinus, dan tan, ya, kita melihat di sini ada sudut theta namanya nih, ya. Berarti kalau kita melihat di mana depan, di mana samping, ya. Kalau kita melihat di mana sisi depan, di mana sisi samping, berarti kita akan melihat acuan sudutnya dari mana. Ya. Kalau kita ambil di sini acuan sudutnya dari C atau sudut theta, berarti sampingnya yang depannya yang mana? Sisi A, B. Sampingnya BC. Miringnya AC. Ya. Nah, didapatlah di sini, ya, bahwasanya sinus itu adalah depan per miring. Ya. Sinus apa? Depan per miring atau demi. Ya. Dan di sini cos theta itu adalah samping per miring. Ya, tan adalah depan per samping. Depan per samping. Ya. Jadi boleh kita baca supaya kita cepat ingatnya adalah demi sami desa. Ya, demi sami desa. Oke. Kemudian contoh soalnya, saya kasih contoh soalnya di sini, ya. Pak berikan di sini sebuah siku-siku, ya, segitiga siku-siku, bahwasanya ada dua sisi yang Pak kasih nilai. Satu sisi tidak dikasih nilai. Sisi yang mana yang tidak dikasih nilai? C. Sisi C atau sisi miring. Nah, untuk menentukan sin alfa, cos alfa, atau sin A, cos A, dan tan A, kita harus mencari semua sisi yang ada pada segitiga siku. Ya. Nah, di sini belum ada yang satu. Nah, jadi langkah awalnya kita cari dulu sisi yang belum diketahui. Yaitu di sini sisi miringnya. Bahwasanya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya.
A kuadrat di sini misalkan yang 4 cm, berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya sama dengan 16 tambah 9. Dari mana tambah 16? 4 kali 4 9 3 kali 3. 3 ya. Berarti 16 ditambah 9 menjadi 25. Dapat C-nya 5. Kenapa 5? Oh iya. Berarti karena akar dari 25 ini adalah sama dengan 5. Dapatlah sisi C. Berarti semua sisi sudah kita dapatkan. Dari 3 sisi pada segitiga siku-siku sudah didapatkan. Nah, baru langkah yang kedua, dapatlah kita membuat suatu perbandingan trigonometrinya. Ada sin A, cos A, dan tan A. Demi, sami, desa. Oke. Nah, sin A di sini adalah BC per AB. Ya, cos A adalah AC per AB. Tan A per AC. Didapatlah nilainya. Sin A berapa jadinya? 4/5. Cos A 3/5. dan tan A 4/3. Oke, iya, benar. Ya, jadi dapatlah sin A menjadi depan miring 4/5. Cos A 3/5. Tan A 4/3. Nah, dari sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita ke perbandingan trigonometri sudut istimewa. Ya, karena nanti pada pertemuan kedua pada sudut istimewa ini akan digunakan pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, boleh kita lihat cuplikan videonya. Hai adik-adik semua, jumpa lagi bersama saya di PPK Rosa. Pada video saya kali ini, saya akan berbagi bagaimana mudahnya kita belajar trigonometri sudut istimewa cuma pakai jari tangan kita. Penasaran? Simak videonya ya dari awal sampai akhir sehingga jadi bisa menguasainya dengan mudah. Dijamin pasti bisa. Jadi adik-adik untuk menguasai trigonometri dari sudut istimewa kita cukup menggunakan tangan kiri kita ya, ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking ya. Ibu jari kita misalkan ini mau derajat, kemudian jari telunjuk atau 30 derajat, jari tengah 45 derajat, jari manis 60 derajat, jari kelingking adalah 90 derajat. Di sini kita akan belajar yaitu perbandingan trigonometri sinus dan kosinus ya. Nah, kita gunakan formula umumnya yaitu setengah akar n. Untuk sinus adik-adik 0 itu posisi jari, 1 itu jari telunjuk, 2 itu jari tengah, 3 jari manis, 4 kelingking ya. Untuk kosinus dibalik adik-adik ya, yang biru ini. Untuk kosinus itu berarti 0 itu yang di kelingking, 1 itu yang jari manis, 2 itu yang jari tengah, 3 itu jari telunjuk, 4 itu jari. Jadi kebalikan dari sinus adik-adik. Berarti kan di sini adik-adik kita akan belajar sinus dulu ya. Oke, sinus dengan formula dasar adalah setengah akar n. Nah, n itu tadi sesuai dengan posisi jari-jari kita ya. Oke, kita mulai ya. Sin 0 berarti yang warna kuning ini ya. Sin 0 berarti dimasukkan
di sini 1/2 akar 0. Akar 0 adalah 0, jadi setengah kali 0 adalah 0 ya. Kemudian 30 kita ambil yang satu ini, jari telunjuk, berarti 1/2 akar 1. Akar 1 adalah 1 dikali setengah adalah setengah ya. Kemudian 45 dari sinus, berarti 45 N-nya 2 ya, yang kuning 2 dimasukkan di sini, setengah akar 2 berarti ya, seperti itu. Kemudian 60 berarti posisi di jari manis G, berarti nanti setengah akar G ya. Kemudian 90 itu N-nya 4. Nah, setengah kali 4 itu adalah setengah kali akar 4 ada 2, jadi hasilnya adalah 1. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kosinus, nah kosinus kita fokus yang di biru ini ya, kosinus yang biru ya. 0-nya itu beriting 1 itu di jari manis, 2 jari tengah, 3 jari telunjuk, 4 jari ya. Kita akan mulai mengisi ya untuk kosinus yang biru ya. Sudutnya tetap 0 derajat ya dari X-nya. Cos 0 derajat berarti N ini diisi 4 ya, berarti setengah kali akar 4 ya, setengah kali 4 adalah 1. Kemudian berikutnya yang 30 derajat untuk kosinus diisi yang biru, yang 3, berarti setengah akar 3 ya. Kemudian 45 cos 45 jadi yang biru berarti di sini 2, berarti setengah akar 2. Ini formulanya setengah akar 2. Berikutnya kalau kemudian kita masuk ke kosinus 60 berarti N-nya diisi 1 berarti nanti setengah. Kemudian 90 adalah N-nya 0 adalah di yang kosinusnya di sini ya. Berarti kita isi dengan setengah kali akar 0, berarti hasilnya adalah 0 ya. Jangan lupa formula dasarnya adalah setengah akar N. Berikutnya untuk tangan nanti. Untuk tangan itu adalah kita taruh di sini. Tangan itu adalah sin dibagi cosnya. Jadi kita menggunakan hasil sin dan hasil cos kita ya. 0 dibagi 1 0 ya. Setengah dibagi setengah akar 3 itu adalah 1/3 akar 3 ya. Untuk tangan 45 berarti setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 1 ya. Kemudian untuk tangan 60 gimana? Berarti setengah akar 3 dibagi oleh setengah akar 3. Tangan 90 kita isi dengan 1 dibagi 0 berarti tidak tertindih. Demikian dengan cepat kita bisa menguasai sudut istimewa trigonometri 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat dan 90 derajat. Demikian nanti video saya bagaimana kita dengan mudahnya menguasai trigonometri sudut istimewa cukup menggunakan jari tangan kita. Oke, nah itu penerapannya kalau kita menggunakan jari ya. Jadi dari paparan video tadi kita didapatlah hasil dari perbandingan trigonometri sudut istimewanya ya. Nah ini dia ya. Dari video tadi dapat disimpulkan bahwa nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa ini yang sin 0 derajat itu adalah 0, sin 30 setengah, sin 45 menjadi setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Nah, kalau untuk cos kebalikan dari nilainya dari sinnya ya. Kalau dia cos berarti 0 derajat itu jelas nilainya 1. Cos 30, cos 45, cos 60, cos 90. Nah, kalau tan sin dibagi cos ya. Berarti dia kalau tan 0 derajat 0, tan 30 sepertiga, tan 45 1, tan 60 3, tan 90 tidak terdefinisi. ya. Oke. Nah itu
dia perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Jadi ada angka kerja 30, 45, 60 dan 90. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke. Lanjut. Nah, sekarang ya tugas kalian adalah mengerjakan per kelompok ya lembar kerja yang akan Bapak bagikan. Ya, jadi masing-masing kelompok silakan berdiskusi bersama. Ya, silakan pecahkan bersama apa yang bisa kalian buat di situ. Ya, jadi nanti masing-masing kelompok kita akan mempresentasikan hasil dari kelompok masing-masing yang sudah dibuat. Paham ya? Paham. Jadi pahami? Oke. Oke, diterus kembali. Isi doang. Terima kasih waktu berdiskusi selama 30 menit. Ya, 30 menit kasih berdiskusi. Ya, nanti silakan dibuat ditulis nama kelompoknya dulu di situ. Ya, nama kelompoknya masing-masing lembar kerja ada di sini. Ya, nama kelompok masing-masing ada di sini. Nah, kemudian dijawab lembar kerjanya yang sudah Bapak berikan. Paham? Paham instruksinya? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, silakan bekerja. Ini bukan diskusi. Nama kelompoknya ya. Ya, sama kelompoknya di situ. Baru dijawab mulai dari yang pertama. Ya. Mulai dari halaman pertama ya sampai halaman sampai kegiatan 2 ya. Sampai kegiatan 2. Ya. Nanti yang kurang paham boleh ditanyakan ya.
Berarti kita sampai 12 ya. Ya, tadi kita mulai jam 12:05 ya. 12:25 nanti kita presentasi ya, masing-masing kelompok. Nanti kita akan maju mempresentasikan hasilnya. Ya. Nanti kita bagi-bagi saja. Yang nomor 1 kelompok dari mana? Kelompok siapa? Yang nomor 2 juga, nomor 3, nanti dapat bagian semuanya. Ya.
itu oh kayak gini. Ini itu gantian nenekku. Ini jajar kenceng yo. Jajar kenceng. Harus hidupnya. Jajar kenceng sedikit.
Coret nih, coret. Ini coret. Nanti coret ini coret besar. Ini semua warna coret. Ini sama ini. Ya. Uban mama. Di belakang juga. Mah, di belakang. Uban di kepala. Oke, 10 menit lagi ya waktunya. Ya, silakan dicek kembali KPD-nya atau lembaga kerjanya, ya, dicek. Nah, jadi untuk bagi aja, ya, untuk presentasi, ya, berarti kita bagi nanti yang kegiatan 1. Ya, di lembaga kerjanya ada kegiatan 1 kan? Sebelum kegiatan 1 ada kan? Nah, sebelum kegiatan 1 di situ ada bagian dari mengorganisasikan kerja peserta didik di situ. Nah, bagian yang itu nanti akan dijelaskan, dipresentasikan oleh, ya, siapa tadi? Daniel, ya. Daniel, nanti silakan kelompoknya mempresentasikan bagian yang mengorganisasikan kerja peserta didik, ya. Nah, itu. Kemudian yang kegiatan 1, ya, yang kegiatan 1 akan dipresentasikan yang bagian A. Aan, ya. Ya, kelompok Aan. Dari bagian A-nya.
Di bagian B-nya kelompok Danis, ya. Ya, di bagian B-nya kelompok Danis. Kemudian yang kegiatan 2. Oke, yang kegiatan 2 akan dipresentasikan oleh kelompok Surya, ya. Ya, kelompok Surya. Oke. Ya, dan kelompok Nabila nggak apa-apa ya. Nggak dapat presentasi, ya. Jadi kita menyimak, ya, menyimak dan memahami apa yang disampaikan sama kawan-kawan nantinya, ya. Dan semuanya mesti paham, ya. Walaupun kita tidak mempresentasikan hasil diskusi, ya, kita harus semuanya memahami, ya, memahami terkait lembar kerja yang sudah Bapak berikan, ya, yaitu terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, pembelajaran kita pada hari ini, ya, yang tertuang dalam LKPD-nya, ya, paham ya, tugas masing-masing kelompok. Kelompok Daniel tadi bagian yang mana? Iya, kelemahan. Kelompok Surya. Kelompok Danis. 1 bagian B. Oh iya. Oke, siap-siap. Ya, 5 menit lagi siap-siap kelompok tampil. Oke, 2 menit lagi ya, siap-siap. Yang pertama tadi Daniel, ya. Yang pertama presentasi Daniel, dan 2 menit lagi. Nanti jelaskan di papan tulis ya. Ya, jelaskan di papan tulis biar nanti kawan-kawan bisa semua lihat. Ya. Oke, siap. Daniel silakan. Tulisannya saja ya. Video ada di meja, Bapak taruh di sana. Tulis video ada di sana.
untuk soal yang bagian mengorganisasikan kerja peserta didik. Oke, sama-sama kita perhatikan Nah, ya. di sini kita diberi pertanyaan, manakah di antara rumus ini yang merupakan rumus sudut miring? Nah, jadi berdasarkan diskusi kami tadi, kami mendapatkan bahwa rumus yang benar yaitu yang bagian C sama dengan akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, alasannya yaitu karena rumus tersebut sesuai dengan teorema Pythagoras bahwa sisi miring merupakan akar dari jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Nah, setelah itu kita akan menjawab soal yang berada di bawahnya. Pertama-tama kita buat dulu segitiga segitiga. Menjawab soal yang di bawahnya tadi, yaitu kita menentukan sin alfa dan sin betanya dari segitiga siku-siku berikut. Nah, untuk mengetahuinya kita sudah menulis rumus yang kita pelajari tadi, yaitu demi samping desa, yaitu untuk sin demi depan miring, kemudian cos samping miring dan pan, yaitu depan samping. Nah, sekarang kita tinggal masukkan untuk bagian sin alfa. Kita patokan melalui alfa pada segitiga siku-siku. Berarti sin alfa sama dengan depan miring. Kita lihat berarti depannya yaitu BC dan miringnya yaitu AB. Nah, selanjutnya yaitu untuk bagian cos alfa. Cos alfa yaitu rumusnya sami, yaitu samping miring. Sampingnya yaitu berarti AC per miring, berarti AB. Kemudian yaitu tan alfa. Rumus tan alfa yaitu desa depan samping. Kita lihat depannya berarti AC, depannya CB, kemudian samping yaitu AC. Dan kita sudah menyelesaikan untuk bagian alfanya. Selanjutnya kita akan menjawab di bagian beta. Nah, untuk beta ini sedikit berbeda ya, karena tadi patokannya berada di alfa, sekarang pindah ke beta. Jadi ada perubahan. Kita bisa lihat dari betanya, sin beta yaitu sama dengan, tapi menggunakan rumus yang sama, yaitu demi depan miring. Nah, depannya ini berbeda, dia buka. Jadi depan miringnya yaitu AC untuk depan dan miringnya untuk AB. Nah, setelah itu kita akan jawab cos beta. Rumus cos yaitu samping miring. Sampingnya yaitu AC
tan beta. Rumuskan yaitu depan samping. Kita lihat patokan dari beta. Depannya berarti AC. Dan samping BC. Mungkin itu sekian untuk jawaban dari mengorganisasikan kerja substantif. Selebihnya mohon maaf, terima kasih. Oke, terima kasih kita ucapkan dari kelompok si Daniel ya, yang telah mempresentasikan hasil diskusinya yang bagian pertama. Oke, ini penguatan dari Bapak. Ya, benar. Ya, untuk menentukan sin alfa atau sin beta tergantung kita memandang itu dari mana. Ya, sin alfa berarti kita pandangnya melalui alfanya. Berarti depan alfa itu yang BC-nya. Paham ya? Oke. Kemudian yang kedua, pengukuran. Silakan. Di sini saya akan menjawab dari soal kegiatan 1 bagian A. Soalnya dari gambar yang diberikan diketahui bahwa penelitian alfa dan segitiga siklus itu berturut-turut dan artinya 12 cm dan dirinya 15 cm. Di sini saya akan mencari sudut sisi depan. Sebelumnya saya akan mengambil gambar. Oke. Berarti panjang dari sisi yang lain dari sebuah segitiga siku itu adalah 9 cm. Oke. Next. Ya, bagian B-nya. Denis, kelompok Denis. Baik, di sini saya akan menjawab soal B. Dari gambar yang diberikan diketahui bahwa panjang sisi depan dan sudut alfa
pada segitiga siku-siku itu berturut-turut adalah depan sama dengan 12 cm dan samping adalah 5 cm. Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh panjang sisi miring. Jadi ini yang ditanya itu sisi miring di sini. Cara pengerjaannya adalah sisi miring sama dengan akar dari dua sisi lainnya, yaitu BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Sama dengan BC kuadrat kita dapat tadi sama dengan 12 kuadrat ditambah AB BC sama dengan 5 kuadrat. 5 kuadrat dan AB 12 kuadrat. Dengan 5 kuadrat sama dengan 25 tambah 12 tambah 2 144. Jadi dapat kita peroleh dari rumus seperti ini, AC akar dari BC kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144 sama dengan akar dari 169 yaitu 13 cm. Jadi dapat diperoleh panjang sisi miring AC adalah 13 cm. Terima kasih. Panjang dari sisi miringnya berapa tadi? 13 cm. Oke, lanjut yang terakhir. Surya, kelompok Surya. Dihapus dulu Surya semua.
Baik, di sini saya akan jelaskan dari soal kegiatan 2 yang nomor 1 dan nomor 2. Hasil diskusi kami di mana diketahui segitiga ABC mempunyai sudut 45 derajat dan panjang AB adalah 1 dan BC adalah 1K. Karena B kecilnya belum diketahui, kita cari dulu di mana B adalah akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, lalu akar 1 tambah 1 kembali akar 2. Jadi B nya adalah akar 2. Setelah itu ditanya sin 45, cos dan tannya, di mana sin 45 itu depan pemiring. Jadi depannya adalah 1 dan miringnya adalah akar 2. Di sini karena akar di bawah tidak boleh, jadi kita rasionalkan dengan mengalihkan akar. Kita lihat akar 2 sama dengan 1/2 akar 2. Di sini akar 2 kali akar 2 adalah akar 4, di mana akar 4 adalah 2. Jadi jawabannya 1/2 akar 2. Dan yang cos adalah samping pemiring. Di sini sampingnya adalah 1. Dan miringnya adalah akar 2. Lalu kita rasionalkan lagi. Hasilnya sama akar 2. Dan yang tak adalah depan ke samping, di mana depannya adalah 1 dan sampingnya adalah 1. Jadi 1/1 jadinya 1. Selanjutnya yang nomor 2. Di sini diketahui AB adalah 1, AC itu 2, dan A-nya belum diketahui. Mempunyai 2 sudut diketahui adalah 60 derajat dan 30 derajat. Sekarang kita cari A-nya dulu dengan akar 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat, di mana hasilnya adalah 4/1, yaitu akar 3. Di sini diketahuinya, jadi A-nya itu akar 3. Lalu ditanya sin 30 derajat, yaitu depan pemiring. Sin 30 depannya adalah 1 dan sisi miringnya adalah 2. Sin 30 adalah 1/2. Kalau cos 30 derajat adalah 1/miring. Sampingnya itu akar 3 dan miringnya 2. Sini bisa kita tulis 1/2 akar 3. Setelah itu untuk tan adalah depan ke samping. Depan dari sudut 30 derajat adalah 1 dan sampingnya adalah akar 3. Di sini kan kita samakan lagi, kita kalikan dengan akar. Dan hasilnya 1/3 akar 3. Nah, sekarang ditanya lagi sin 60 derajat, yaitu depan pemiring dari 60 derajat, depannya adalah akar 3 dan miringnya adalah 2. Di sini kita bisa tulis 1/2 akar 3. Lalu untuk cos 60 derajat samping per miring, sampingnya adalah 1 dan miringnya adalah 2. Jadi kita tulis 1/2. Untuk tan 60 derajat adalah
depan tersamping. Depannya akar 3 dan sampingnya 1. Lalu jawabannya akar 3. Nah, untuk selanjutnya kita akan Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa? Ya. 30, 45, 60. Bisa ya? Lanjut Surya. mari kita mulai semua untuk istimewanya. Nanti buat kesimpulannya nanti lah yang Nah, di sini kesimpulan pembelajaran hari ini tulis. kesimpulan dari Kesimpulan pembelajaran hari ini. dari sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada 5 sudut Kesimpulan istimewa, yaitu 0 derajat, 30 pembelajaran hari derajat, ini. 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di mana sin 1. alfa dari 0 derajat itu 0. Dan cos alfa dari 0 derajat itu 1. Tan alfa dari 0 derajat itu 0. Kesimpulannya. Nah, yang 30 derajat sinnya adalah setengah, cosnya adalah setengah per 3, tannya Penggunaan terkait per 3 per 3. Nah, untuk sin 45 Penggunaan derajat terkait. itu setengah akar 2 dan cosnya sama setengah akar 2 juga. Penggunaan teorema Tannya Pitagoras. 1. Teorema Pitagoras. Untuk 60 derajat sinnya adalah setengah akar 3, cosnya adalah setengah, tannya adalah akar 3. Dan untuk 90 derajat sinnya adalah 1, cosnya adalah 0, dan tannya tak terhingga atau tak terdefinisi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil kerja kelompok saya. Terima kasih. Oke, bisa dipahami? Ya. Baik. Jadi untuk lembar kerja yang sudah kita presentasikan tadi, ya, semua aktivitas pada lembar kerjanya sudah kita presentasikan masing-masing kelompok, ya. Berarti kalian sudah memahami, ya, apa maksud dari lembar kerja peserta didik tadi. Paham ya? Jadi Bapak akan berikan penguatan terkait apa yang sudah dipresentasikan tadi, bahwasannya yang pertama tadi Daniel adalah terkait dengan teorema Pitagoras, ya, teorema Pitagoras.
Apa tadi teorema Pythagoras? Apa teorema Pythagoras? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. iya, A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti yang teorema Pythagoras itu adalah bahwasanya sisi miring itu sama dengan ya jumlah dari dua sisi yang lain dikuadratkan. Itu yang pertama. Kemudian tadi teman-teman kita sudah juga bahas terkait mencari banyak sisi yang lain. Ya, mencari banyak sisi yang lain. Ya, Aan tadi sudah bahas sama si Danis ya, mencari sisi miring dan sisi yang lainnya. Kemudian yang terakhir tadi si Surya. Berarti itu adalah menjelaskan atau mempresentasikan terkait perbandingan trigonometri sudut istimewa. Ya, perbandingan trigonometri sudut istimewa. Ya, ada sin berapa tadi? Sin 0 derajat, sin 30, apa lagi? 5, apa lagi? 90. Ya. Oke. Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama. Apa tadi Nabila? Yang pertama? Penggunaan trigonometri teorema Pythagoras untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, berarti yang pertama dapat kita simpulkan bahwa teorema Pythagoras ya bisa digunakan dalam perbandingan trigonometri sudut siku-siku. Yang kedua, ada sinus, kosinus, tan. Kalau kita mudah bacanya seperti apa tadi? Apa? Demi, sami. Kemudian untuk perbandingan trigonometri dalam sudut istimewa kita bisa menggunakan tangan seperti yang dibacakan di video tadi ya. Maka didapat tadi sin 30 berapa? Setengah. Sin 45 sin 60 sin 90 cos 0 derajat berapa? Cos 30 cos 60 cos 90 ya, cos 90 tan 0 derajat tan 30 tan 45 1 tan 60 tan 90 ya, terjadi. Oke, jadi cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini ya terkait pembelajaran perbandingan trigonometri sudut siku-siku ya. Untuk tugas ya, penugasan untuk di rumah ya, lihat di WA grup sudah Bapak kirim link penugasan ya. Nah, jadi silakan dikerjakan di rumah ya, untuk dikumpul minggu depan. Paham ya? Penugasannya untuk minggu depan. Oke. Sebelum untuk menutup acara kita atau pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, berdoa dulu sesuai dengan kepada kita masing-masing. Silakan berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan pelajaran kita, berdoa beragama masing-masing. Berdoa mulai. Beri salam.